Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seterus-terusnya dan sebanyak-banyaknya, yang karena limpahan nikmat tersebut kita semua dapat hadir melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang besar inilah yang patut kita ingat-ingat dan kita sebut-sebut selalu sebagai bagian dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Maka dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita akan mengingat sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengingat pemberi nikmat tersebut akan mendorong kita untuk mensyukuri nikmatnya, karena hakikat syukur adalah kesadaran hati kita kepada sang pemberi nikmat, kemudian mendayagunakan nikmat tersebut sebagai bekal sarana melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan rasa syukur kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya, dan memang demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ketakwaan parameter kebaikan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada segenap kaum muslimin yang selalu mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu buah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu sendiri dan orang tuamu dan kaum kerabatmu. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemaslahatannya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Berbicara mengenai keadilan Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang baru. Keadilan sudah dikenal oleh manusia semenjak manusia mengenal kaya dan miskin, semenjak manusia mengenal baik dan buruk, semenjak manusia mengenal sehat dan sakit. Walaupun demikian, persoalan ini harus kita sampaikan terus-menerus karena menyangkut persoalan menimpa orang per orang, bagian yang tidak sama, sehingga hal itu sering diasumsikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil, atau sering digunakan oleh sebagian orang dengan kalimat tanya. Apabila manusia tidak mendapatkan bagian yang sama, mereka mengatakan, di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami persoalan ini memang bukanlah hal yang mudah karena menyangkut rasa dan nalar manusia, sehingga memerlukan penghayatan dan cara pandang yang lebih luas untuk mengembalikan berbagai asumsi masyarakat kepada sebuah keyakinan yang sama, bahwa tidak ada yang lebih adil di muka bumi ini kecuali keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan perihal adanya sehat dan sakit, kaya dan miskin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada si A penyakit sementara kepada si B diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan hal inilah yang secara klasik selalu dipertanyakan oleh manusia, di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan badannya sakit terus-menerus ataupun hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Akan tapi kenapa hal itu terjadi terus-menerus? Atau sebaliknya, semua manusia menginginkan agar hidupnya tetap sehat, serba mudah, serta memiliki fasilitas hidup yang memadai. Akan tapi kenapa hal itu tidak kunjung datang? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hanya berpihak kepada yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah telah membuat segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya dan seadil-adilnya, sehingga tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang buruk, bahkan yang sia-sia. Adapun jika sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dianggap jelek atau buruk oleh manusia, maka itu adalah pandangan manusia saja. Manusia memandang dengan pikiran yang sempit, melihat dengan cara pandang yang tidak melihat dengan cara yang pandang yang luas, karena seringkali manusia lebih mengedepankan sifat egonya sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, nalar dan cara pandang manusia memang terbatas, tidak dapat menembus seluruh dimensi, dan hanya orang-orang yang beriman
atas kemahabesaran Allah dan kemahabijaksanaan Allah, mereka meyakini ada hikmah di balik semua musibah, di balik semua keburukan dan kejelekan yang menimpa dirinya. Karena manusia hanya mampu memperkirakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memastikan. Manusia mengira bahwa hal itu baik bagi dirinya, ternyata berbuah keburukan, dan manusia menyangka bahwa hal itu buruk bagi dirinya, ternyata berbuah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sering memandang sebatas dirinya dan komunitasnya, padahal ada komunitas yang lebih besar yang terdiri atas komunitas-komunitas yang lainnya. Karena Allah lah yang mengatur dan mengendalikan seluruh komunitas yang ada di alam semesta ini. Jika seseorang memandang secara parsial bahwa seorang dokter yang membedah perut pasiennya tentu akan dinilai sebagai sebuah penganiayaan dan tindakan kejam. Akan tetapi justru hal itu dilakukan demi kebaikan dan keselamatan selanjutnya. Oleh karena itulah korban yang mengalami keburukan memang tidak boleh hilang demi terwujudnya kebaikan bagi yang lain. Karena tidak akan ada sifat berani menghadapi bahaya jika bahaya itu tidak ada, dan tidak akan merasakan nikmatnya sehat jika tidak pernah mengalami sakit. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, disadari atau tidak, peran orang lain untuk saling bekerjasama dan saling menolong demi terwujudnya kebahagiaan bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya untuk meringankan persoalan dan kesedihan antar sama manusia. Meskipun setiap orang menginginkan untuk selalu mendapatkan yang terbaik untuk dirinya, keluarga dan bangsanya, sehingga melupakan pihak lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan pihak lain yang dilupakan oleh manusia. Dengan demikian, peran agama dan keyakinan sangat besar dalam menerima musibah, dalam menerima sebuah malapetaka dan berbagai macam keburukan yang menimpa dirinya, sehingga menjadi nikmat bagi dirinya dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'min, in amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra fakana khairul lah, wa in asabathu dharra fakana khairul lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum terhadap urusan orang mukmin, bahwasanya semua urusan yang menimpa itu baik dan tidak dimiliki seorang pun kecuali orang mukmin. Jika kebahagiaan menimpanya, dia bersyukur karena hal itu baik baginya, dan jika musibah menimpa dirinya, kemudian dia bersabar dan hal itu baik baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan ketika kita ditimpa musibah? Seperti kehilangan sesuatu yang berharga, terkena sakit parah, anak-anak kita dirawat di rumah sakit, ditinggal mati oleh orang tua, oleh suami atau istri kita, atau bahkan difitnah atau dicemarkan nama baik kita dari sejumlah musibah-musibah lainnya. Jika kita masih bersedih, apalagi sampai merasa hancur diri, atau bahkan mengatakan bahwa Allah tidak adil, maka ini sangatlah keliru. Semestinya kita harus bersyukur dan berbahagia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa ketika kita ditimpa musibah harus berbahagia? Apakah ini tidak aneh? Maka jawabannya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat kelanjutannya, bahwa orang yang terkena musibah akan mendapatkan 3 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan musibah. Yang pertama, akan mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wujud konkretnya akan diampuni dosa dan jaminan masuk surga. Dan yang ketiga, selama hidupnya akan senantiasa mendapatkan petunjuk untuk senantiasa menempuh jalan kebenaran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, ni'mal adlan wa ni'matul alawah. Alangkah nikmatnya 2 adal, yaitu barang bawaan yang dibawa di samping kanan dan kiri unta, dan alawah, yaitu barang bawaan yang dibawa di punggung unta. Artinya, keliru besar kalau seseorang merasa rugi dan ada yang hilang ketika musibah menimpanya, padahal semestinya ia mempunyai 3 kepemilikan baru yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tentunya kebahagiaan itu hanya layak dirasakan bagi mereka yang ketika ditimpa musibah langsung bersabar dan ingat Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa musibah itu adalah takdir yang sudah digariskan jauh sebelum ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa apa yang hilang dari dirinya bukanlah miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pemiliknya mengambil kembali, dan menyadari sepenuh hati bahwa apa yang ada di dunia ini pada hakikatnya tidak ada, kalau kemudian ada dan dimiliki pasti akan menjadi tidak ada lagi suatu saat nanti. Dan ketika itulah saatnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa musibah itu ditimpakan untuk menjadikan diri kita semakin kuat dalam mengarungi kehidupan, dan menyadari bahwa musibah itu adalah bentuk peringatan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa lalu. Dan jika terjadi hanya menangis, meratapi dan mempertanyakan kenapa Allah tidak adil, maka itu hanya menambah penderitaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawwazun karim. Alhamdulillahil wahidil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.